izin Pak, kami dari Politeknik Negeri Banyuwangi, dari Prodi Teknik Informatika, mohon izin untuk wawancara mengenai IT yang ada di sini di PT Pelni ini. Sebelumnya kami juga minta identitas Bapak, nama sama alamat dan juga jabatan yang ada di sini. Iya. Oke, terima kasih atas kesempatan pertamanya telah memilih PT Pelni Terminal Point Banyuwangi untuk menyelesaikan tugas yang dikasih oleh dosen atau prodi dari Politeknik Banyuwangi, Negeri Banyuwangi, prodi TI ya. Kebetulan untuk memperkenalkan diri, nama saya Gafar Al-Afghani, biasa dipanggil Gafar. Untuk jabatan di sini sebagai koordinator Terminal Point cabang Banyuwangi. Untuk alamat domisili atau apa nih? Terserah Bapak sudah. Oh, alamatnya untuk di sini di Banyuwangi gitu aja. Setelah itu untuk selanjutnya pertanyaannya. Ya, Pertanyaan yang pertama, adakah pemanfaatan TI di PT Pelni? Kalau pemanfaatan teknologi informasi di PT Pelni khususnya di Terminal Point Banyuwangi ada banyak, seperti penjualan tiket kapal perintis, dan juga untuk penjualan tiket kapal penumpang juga ada. Untuk yang kedua, bagaimana manajemen sistem IT di lingkungan PT Pelni? Untuk di lingkungan Terminal Point Banyuwangi, manajemen sistemnya dirasa cukup baik dalam sistem penjualan tiket, cukup baik. Tapi untuk di sistem TI-nya itu, khususnya di Terminal Point Banyuwangi itu tidak ada, tapi menjurus ke sistem penjualan tiket, atau lebih menjurusnya kepada sistem cara menginput biaya operasional, administrasi, itu kan masuk juga di teknologi informasi. Izin, untuk etiketnya itu sendiri tuh website atau aplikasi mobile gitu Pak? Nah, untuk penjualan tiket, jadi kapal kita ini, kapal Pelni itu ada 2 tipe kapal. Yang pertama itu kapal penumpang PSO, Public Service Obligation, dan yang kedua itu kapal subsidi. Nah, bedanya untuk yang kapal penumpang itu kapal penumpang yang PSO itu tidak beroperasi di Terminal Point Banyuwangi, tapi beroperasi di cabang-cabang atau di Terminal Point yang potensi penumpangnya itu besar. Jadi kalau kita itu ada kapal perintis, kapal subsidi dari pemerintah yang melayani trayeknya itu ke pulau-pulau terpencil. Contoh pulau-pulau terpencil yang kita layani itu dari Banyuwangi ke Pulau Madura, lebih tepatnya ke Pulau Sapeken. Itu pulau-pulau yang terpencil. Dan untuk sistem penjualan tiketnya untuk kapal perintis itu on the spot, datang langsung ke pelabuhan. Dengan menyertakan kartu identitas. Kalau sekarang ditambahkan dengan persyaratan rapid test antigen atau vaksin, itu persyaratan tambahan ya. Kalau lebih wajibnya sebelum pandemi cukup dengan kartu identitas, KTP, SIM, KK, yang penting kartu identitas. Dan untuk penjualan tiket kapal Pelni PSO itu penjualannya bisa melalui, atau pembeliannya bisa melalui website, bisa dari Alfamart, bisa dari Indomart,
atau dari aplikasi mobil. Aplikasi dari mobil, dari handphone, Iya. dari Play Store atau App Store. Jadi untuk penjualannya di situ, pembeliannya. Untuk websitenya sendiri bisa mengunjungi website www.pelni.co.id. Nanti di situ muncul reservasi tiketnya. Untuk yang kedua dari App Store atau Play Store itu namanya Pelni Mobile. Nah, di situ nanti kalian bisa login, ya seperti pembelian tiket semacamnya lah. Tapi kita masih belum masuk ke kayak branding Traveloka, Tiket.com, itu masih belum. Jadi sementara ini penjualannya masih melalui website, aplikasi mobile, sama Indomaret, Alfamart. Iya. Untuk itu kan aplikasinya yang sudah ada, berarti hanya yang kapal itu ya Pak? PSO. Oh, PSO. Kalau sistem yang lain yang maksudnya yang dibutuhkan sekali di cabang Banyuwangi tapi masih belum ada, itu kira-kira ada nggak Pak? Misal kayak sistem kayak pengaduan masyarakat mengenai itu, apakah sudah ada atau belum? Untuk pengaduan masyarakat sendiri terkait pelayanan ya, terkait pelayanan itu bisa langsung ke call center kita. Kita ada call center di 021162, itu call center Pelni untuk pengaduan, untuk pertanyaan terkait kapal perintis ataupun kapal penumpang. Itu pengaduannya. Oh, jadi nggak mau ada sistemnya gitu Pak? Maksudnya mau buat sistemnya lagi selain call center itu? Layanannya biasanya dari WhatsApp juga ada pengaduannya. WhatsApp juga ada kita. Itu sih kalau masuknya itu langsung bukan ke cabang ya, langsung ke hotline-nya, ke kantor pusat. Karena di sana ada customer service-nya kan. Iya. Nah, laporan pengaduan dari masyarakat itu nggak langsung dari kita. Jadi mereka menghubungi call center pusat, apa yang dialamin, seperti apa. Setelah itu dari kantor pusat mengkonfirmasi ke kantor cabang apakah benar yang terjadi seperti itu. Jadi nggak kita backup terlebih dahulu. Kalau masalahnya seperti terindikasi suap atau apa, berupa video atau apa, itu langsung ke kantor pusat. Secara prosedurnya seperti itu. Dari kantor pusat, dari kantor pusat untuk menanggapin seperti apa, baru konfirmasi ke kantor cabang. Itu. Berarti untuk kendala dari call center sendiri ini tidak bekerja 24 jam gitu nih Pak? Kalau call center kita 24 jam. 24 jam. Berarti bisa menghubungi kalau jam-jam malam gitu? Bisa. Masih bisa proses gitu? Bisa. Yang penting di 162 itu tadi. 021 162. Mau dari pagi, malam, subuh bisa. Karena di sana jam piketnya 24 jam. Gitu. Dalam aplikasi atau website etikatnya tadi, apakah pernah ada kendala Pak? Ada kendala misalkan nggak masuk, udah pesan tapi tiba-tiba hilang atau gimana? Kalau kendala sendiri dari penumpang, kendalanya itu biasanya jadwal tidak muncul. Nah, jadwal itu tidak muncul. Setelah itu kebanyakan juga penumpang kapal Pelni khususnya itu masih yang namanya menerapkan sistem pembelian on the spot. Jadi langsung ke kantor. Jadi untuk yang kapal PSO ini, itu kantor Pelni cabang itu juga menjual tiketnya langsung secara on the spot. Tapi di kantor cabang. Itu juga bisa, pembelian juga bisa melalui travel agent. Itu juga bisa dari travel agent. Jadi untuk sistem itu jarang sih kita menemui keluhan-keluhan. Kayak ya paling cuma 1-2. Jadwal kapal tidak ada. Setelah itu rutenya biasanya juga nggak muncul gitu. Itu sih yang kita terima kalau kendala-kendalanya. Untuk mengatasi kendala tersebut Pak, apa yang dilakukan dari cabang? Untuk mengatasi hal tersebut, kita langsung kontak langsung ke
bagian informasi tadi untuk di sistem penjualannya di Iya. kantor pusat. Contoh kapal A ini tujuannya tidak ada, ternyata belum dibuka gitu. Jadi baru kita buka, sistemnya baru kita buka, baru kita informasikan kembali. Itu sih. Untuk kedepannya ada nggak Pak mau membuat sistem apa gitu buat majukan lagi cabang Banyuwangi gitu Pak? Sementara ini kalau dari sistem penjualan tiketnya sendiri banyak sih sebenarnya yang harus dibenahi terkait penjualan kapal perintis juga. Alangkah baiknya kan tidak on the spot ya, tidak on the spot, supaya ketika penumpang datang itu sudah mendapatkan tiket. Iya. Udah mendapatkan tiket langsung aja naik ke atas kapal, meminimalisir keterlambatan penumpang. Jadi contoh kapal berangkat jam 8 tapi sedangkan yang datang jam setengah 8, itu kan untuk meminimalkannya, minimin supaya nanti kalau jual jauh-jauh hari itu dari entah menerapkan sistem ya, untuk yang kapal perintis menerapkan sistem penjualan dari Indomaret atau dari website, jadi lebih mudah, lebih nyaman. Untuk saat ini mungkin masih belum, karena itu tadi kita berkesinambungan antara kapal PLNI, PT PLNI dengan dinas perhubungan, khususnya dinas perhubungan laut. Iya. Gitu. Untuk tiketnya itu masih berupa kertas ya Pak? Kalau tiketnya masih berupa kertas, Belum ada kayak barcode dari HP gitu, belum ada ya Pak? masih belum. Kalau misalkan diganti dengan barcode HP, apakah Bapak setuju untuk itu? Kalau itu sangat setuju, sangat mempermudah, tapi itu tadi penumpang kita kapal PLNI ini masih mengikuti ini ya, mengikuti penumpangnya juga ya. Contoh nih, membedakan kalau penumpang pesawat, kereta api, mereka kan udah pada pinter nih, Iya. udah pada punya handphone semua, terus canggih semua ya kan. Iya. Dari handphone bisa pakai barcode. Kalau penumpang kita rata-rata ya, kalau yang di Surabaya, kalau yang dari Surabaya kan pada punya handphone semua. Tapi kita memandang lagi nih ke sisi ke timur. Ke timur itu ada Nusa Tenggara Timur, terus ada Papua ya kan. Iya. Yang dominannya itu mereka masih untuk teknologi itu masih Kurang ya Pak? dibilang kurang ya. Iya. Masih bilang kurang. Jadi itu kita menyesuaikan penumpang kita udah banyak beralih nih, yang dari dulunya kita penjualan tiket tulis tangan ya kan, Iya. beli tiket tulis tangan, setelah itu kita beralih penjualan online, kita bertahap. Iya. Kita bertahap dan akan memasuki tahap itu tadi, Iya. dari handphone nanti keluar barcode, tinggal boardingnya ya. Iya. Kita akan menuju ke situ, tapi nggak secara langsung berubah, karena nanti itu tadi banyak cabang-cabang yang dominan penumpangnya masih di SDM di bawah rata-rata. Iya. Setelah itu dari segi teknologi juga masih kurang, karena itu kan harus ya, kalau di Papua sana kan sinyal harus kuat gitu kan. Kalau di semua ratakan sama kayak gitu kan beda. Iya. Kalau Iya. pesawat oke lah, kalau pesawat oke. Itu sih. Baik Pak, sudah banyak pertanyaan yang kami sampaikan, yang kami Baru sedikit. tanyakan. Ada Ada lagi? lagi kira-kira? Terus mau ini nggak lihat seperti apa aplikasinya gitu? Boleh, kan? boleh Pak. Kalau diperbolehkan. Boleh. Tinggal di ini aja dari Play Store, dari Play Store atau App Store. Bisa di-download PLNI Mobile. Bukan. PLNI. Mobile apps. Kayaknya di App Store belum muncul ya. Ada ya? Muncul? Yang ini kan Pak, Mana? yang atas sendiri itu. Iya, PLNI Mobile benar. Di download.
Oh, ini melayani paket Tor juga ya, Pak? Di download aja dulu. Saya buka yang dari website aja ya. Takutnya lama. Ini aja sudah. pakai wifi tuh. Oh, Sambungnya ke wifi-nya. Pelni 141. Petan kampus. Sambung wifi. Enggak. Pelni 141. Passwordnya senyum dulu. Tiket Kalau yang nggak bisa dari aplikasi, yang Apple bisa di website ya, Pak? www. Atau langsung aja pelni.co.id. Terus ini nanti kan dari aplikasi terus dicetak gitu Pak untuk kertas. Nanti itu dapat kode booking. Jadi kalau yang kapal PSO itu tadi, kalau yang kapal PSO itu kita tinggal nih. Kalau dari website ya, pelni.co.id, muncullah reservasi tiket. Nah, pelabuhannya. Kalau yang Banyuwangi nggak ada. Karena tadi kapal PSO ini tidak masuk di Banyuwangi. Contoh dari Bali. Dari Benoa. Itu nama pelabuhannya. Jadi kadang nggak sama sama nama pelabuhannya. Contoh kalau pesawat kan Bali, kelola Bali Denpasar. Kalau laut itu munculnya Benoa Denpasar. Itu Benoa itu nama pelabuhannya. Gitu. Jadi tujuannya kemana nih? Ke Surabaya. Kalau Surabaya tetap Surabaya. Nah, keberangkatan, pilih tanggalnya. Contoh di tanggal 25. Setelah itu isi dewasanya berapa. Nah, ini kan tidak ada. Nah, ini kan bingung kan orang, kenapa nih kok nggak ada? Oh iya. Mungkin tidak ada jadwal keberangkatannya. Nggak ada. Coba yang lebih ini, ke Makassar. Fitur pulang perginya masih belum bisa ya? Kalau apa? Fitur pulang pergi? Kalau dari aplikasi mobile itu harus login dulu juga. Oh gitu. Kalau mau kalau mau beli tiket. Iya. Jadi Harus ada beda. itunya. Bedanya kalau dari Pelni Mobile sama dari website. Kalau dari website kita nggak perlu login. Iya. Kita nggak perlu memasukkan akun. Kalau dari Pelni Mobile-nya, dari aplikasinya, kita harus mendaftarkan terlebih dahulu email kita, setelah itu nama kita, gitu sih. Iya. Tadi itu ada identitasnya, Pak? Nggak ada ya, Pak? Kalau ini langsung saja. Nggak ada kalau dari website ini nggak ada identitasnya yang dimasukkan, Pak? Ada nanti kalau kita sudah milih. Contoh nih, Selanjutnya. Benua Denpasar Makassar nanti ada di tanggal berapa ini? Sorry, tanggalnya pada habis. Oh, ini nih, KM Bina iya. Sebentar. Nah, hilang dia. Pelabuhan besar aja ya, Surabaya, Makassar. Kelemahan kita tuh di sini nih, kalau dari website itu. Jadi kalau bilang kurang simpel, masih kurang simpel. Pada habis semua.
tanggal 27. Ini kelas ekonominya itu kelas ekonomi semua. Untuk pesan tiket itu perlu fotokopi KTP atau enggak, Pak? Enggak usah. Enggak, kalau secara online enggak. Nah ini pilih. Setelah pilih nanti ini kan ada kayak persyaratan perjalanan ya. Calon penumpang wajib sudah vaksin, dosis pertama dan sudah terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi. Ini kayak yang valid, rapid test antigen. Ini ada persyaratan yang harus diisi. Setelah itu saya setuju. Baru nanti di sini mengisi nama pemesan, email, telepon, seperti biasa. Setelah itu udah lanjut pembayaran. Untuk pembayarannya juga masih terbatas. Pembayarannya kalau ini dari Mandiri, dari Alfamart bisa, Indomaret bisa. Setelah itu BRI, supportnya masih ke Bank BRI. Itu tadi kita masih ya lambat laun kedepannya akan lebih memudahkan penumpang lagi, karena dominannya itu tadi penumpang kita masih on the spot pembelian tiketnya. Tapi secara tidak langsung kita mengedukasi mereka, pembelian sudah di sini. Dan untuk pembayarannya juga, kalau secara on the spot itu sudah kita tidak menggunakan namanya cash. Jadi kita pakai kartu ATM. Kartu ATM apa aja itu, mau BCA, mau Mandiri, BNI, itu semua bisa. Nggak dipotong biaya admin. Jadi yang admin itu yang nanggung kita. Gitu. Itu untuk yang kapal PSO. Kalau yang kapal perintis pembayarannya cash. Ada lagi kira-kira? Cukup, Pak, banyak sekali informasi yang kami dapatkan. Mohon maaf ganggu waktunya. Gak apa-apa. Kami juga gak bawa apa-apa. Kita sharing-sharing aja. Enggak lah, nggak usah bawa apa-apa. Namanya juga kan belajar, Iya. cari ilmu. Iya. Diminum dulu. Iya, Pak. Oke. Closing. Ada kayak kan tadi katanya setelah pesan online terus dicetakkan, itu yang mencetak langsung di pelabuhan, Di pelabuhan. atau langsung di pelabuhan? Jadi setelah mendapatkan kode booking, contoh 3124 ke pelabuhan. Setelah itu kita ke namanya alat vending machine lah, kayak di kereta api, kayak di bandara. Setelah itu baru kita cetit keluar. Tiketnya itu keluar. Itu kalau yang kapal PSO, Public Service Obligation. Browsing aja PSO itu seperti apa, subsidi itu seperti apa, karena beda, peruntukannya beda. Dan itu pun tidak semua untuk saat ini masih belum di seluruh pelabuhan Indonesia, masih di cabang-cabang tertentu atau cabang-cabang yang dominannya kelasnya itu. Kalau di PT PLN itu ada cabang A, cabang B, cabang C. Nah itu 3 kelas itu, A, B, C. Untuk yang cabang D masih belum. Cabangnya di mana aja, Pak? Selain di Banyuwangi. Kalau cabang kita banyak ya. Kalau cabang A itu Makassar, Surabaya, Jakarta. Makassar, Surabaya, Jakarta, kurang lebih. Kalau yang cabang B itu ada Ambon, Balikpapan. Setelah itu ini Ambon, Balikpapan, terus kalau nggak salah mana lagi, lupa juga saya. Kalau C itu ada Denpasar, ada mana lagi ya, kalau cabang C ada Bima mungkin itu. Kalau cabang D ada Labuan Bajo, ada Waingapu, ada ND.
pernah dengar ND, Agats. Kalau Maumere pernah kan? Maumere. Iya, iya. Nah kalau Banyuwangi masuk terminal poin, di bawahnya ABCD itu, ABCD baru terminal poin. Kalau terminal poin ada Agats, ada Banyuwangi, ada Somlaki, ada Tual. Tual itu masuk D. Itulah. Ada Sanana. Gitu. Jadi kita paling banyak itu di area timur. Itu kalau yang cabang kecil. Karena banyak laut juga ya, Iya, Pak. karena kan kita masuk negara maritim. Iya. Gitu. Berarti kurang lebih berapa kapal, Pak? Banyak. Kalau kita mengoperasikannya ada 26 kapal penumpang. Dan kalau kapal perintis itu kita nyebutnya kapal penumpang ya. Kalau yang kapal perintis itu, kalau yang perintis nanti salah sebut saya. Kurang lebih mungkin ada 10 lebih lah. 10 lebih lah. Kita ada kapal penumpang, ada kapal barang juga. Ada kapal penumpang, ada kapal barang. Ada kapal barang. Kalau mau ke kapalnya boleh, tapi nanti hari Sabtu. Enggak ya? Oh, hari Sabtu, Pak? Iya, seharusnya jadwal kita setiap hari Selasa. Karena yang hari Sabtu ini habis perbaikan, namanya docking. Habis perbaikan tahunan. Itu ngecat, itu ngelas, itu perbaikan apalah segala macam. Itu dari Surabaya langsung ke pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi itu. Itu yang kapal perintis itu tadi. Sebelumnya udah pernah naik kapal belum? Nah, Pernah? Belum pernah sama sekali. Sekali aja. Apa tuh, SDP mungkin ya? iya SDP. Hah? Iya. SDP. Yang soalnya ke ini. Gini. Nah itu tadi, kalau kapal pelni itu beda dengan SDP. Itu beda lagi kita. Kalau pelni itu lebih peruntukannya ke penumpang dan barang. Kalau ke mobil itu enggak, penumpang barang kayak kontainer gitu kita. Kalau mobil enggak. Kalau SDP itu penyeberangan laut dan pantai kan. Iya. Danau lah, danau perimbangan laut dan danau dan pantai kalau nggak salah. Itu dia antara selat aja. Iya. Kalau kita antara pulau ke pulau. Iya, jauh ya, Pak, berarti. Kalau antar ke pulau itu sandarnya di mana, Pak? Di Tanjung Wangi apa sama di Ketapang? Kalau kapal pelni di Tanjung Wangi, itu tadi pelabuhannya juga beda. Iya. Kita pelabuhannya di Tanjung Wangi. Kalau yang itu ya khusus kapal SDP aja. Gitu. Kalau Tanjung Wangi itu pelabuhan umum, kapal apa aja bisa masuk. Iya. Tapi tadi banyak yang mobil Pertamina ya, Pak? Mobil Pertamina di Tanjung Wangi. Mobil ini mungkin BBM ya atau apa? Iya. Iya, BBM. Itu masuk di Kalau mungkin yang dilihat ini mungkin pelabuhan Pertaminanya. Iya, Pertamina. Karena Sini. kalau jenis-jenis pelabuhan tuh ada banyak. Ada iya, Pak. pelabuhan khusus. Saya Pelabuhan khusus tahu nyampe Pertamina. Yang Tanjung Wangi sini sendiri ya. Iya. Dari sini kelihatan nih kantor Iya. Metro Pelindo. Kalau arah ke sana tuh ada, pokoknya ada pelabuhan Tanjung Wangi. Banyak pelabuhannya. Saya hanya tahu satu itu, Pak. Iya, udah yang itu yang besar. Ketapang. Yang mana? Iya. Iya. SDP. Karena itu kan yang maksudnya paling dominan kan untuk Iya. aktivitasnya. Iya. Kalau di sini ada banyak. Pelabuhan Ketapang, belum lagi pelabuhan khususnya. Ada pelabuhan khusus pupuk juga. Ada pelabuhan umum juga. Tuh. Beda-beda berarti. Beda-beda. Jadi peruntukannya beda-beda. Tapi tahu saya di Tanjung Wangi itu nggak semua orang bisa masuk ya? Bisa. Oh bisa. Itu pun tergantung dari pelabuhannya. Untuk ketat atau tidaknya ya. Kalau kayak pelabuhan Tanjung Wangi, semua orang yang berkepentingan ya bisa masuk, tujuannya apa ke sana. Gitu. Yang penting ada yang mendampingi. Kalau mbak-mbaknya mau ke sana terus punya nggak ada kan nggak mungkin. Nggak dipermudahin mungkin gitu. Iya. Itu sih. Ada yang juga yang ketat. Maksudnya nggak boleh masuk di area tertentu, ada juga. Kalau yang ke Pertamina pasti kayak saya juga nggak orang sembarangan kalau yang Pertamina karena pelabuhan khusus. Iya. Gitu. Itu sih seputar
Jadi ruang lingkupnya nggak hanya ke teknologi informasi aja, cara penjualan, setelah itu tipe kapal seperti apa, jadi banyak kan. Jadi kalau mau dijelaskan dijabarkan ya banyak banget sih. Iya. Tentunya. Untuk poin pentingnya itu tadi, sistem penjualan tiketnya seperti itu. Ada lagi? Nggak apa-apa. Cukup Pak. Cukup. Oke. Tiba-tiba nanti ada yang ingin kerja di sini nanti ya. Nah, boleh. Boleh. Baik Pak, terima kasih sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita saling sharing aja seperti apa. Yap. Saling sharing aja seperti apa. Gitu. Ditutup aja. Apa langsung kan dipotong-potong atau gimana? Ntar? Iya, nanti dipotong. Makasih ya Pak. Baik, sama-sama. Ada lagi Dari saya sendiri pribadi, mohon maaf jika informasi yang didapatkan masih kurang. Setelah itu jika ada ucapan atau salah, mohon dimaafkan. Dari saya terima kasih atas kunjungannya. Semoga tugas yang diberikan oleh dosen dan dikerjakan oleh mahasiswa berjalan dengan lancar, dan selanjutnya bisa lulus dengan lancar dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Amin. Itu aja dari saya. Ya. Maaf Pak, kami dadakan sekali kesininya. Nggak apa-apa. Kita Informasikannya. saya juga di sini santai kok. Oh, iya Nggak sih. terlalu banyak kegiatan. Mungkin cuma 1-2 aja. Makanya kalau ada kunjungan ada apa nggak apa-apa, silakan kita sharing-sharing. Siap. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama.